janji dan ancaman Allah terhadap perbuatan manusia dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berwudu merupakan di antara amal saleh yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim. Banyak sekali keutamaan dan manfaat wudu. Di samping sebagai syarat sahnya salat, berwudu juga dapat digunakan untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya, walaupun tidak sampai kepada derajat syarat sahnya amalan tersebut, akan tetapi masuk sebagai adab dan kesempurnaan ibadah-ibadah tersebut, seperti berdoa, berzikir, menuntut ilmu agama, dan lain sebagainya. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan dan menjelaskan keutamaan wudu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Keutamaan yang pertama ialah orang yang berwudu akan mendapatkan cahaya pada anggota tubuhnya di hari kiamat kelak. Orang yang berwudu akan mendapatkan cahaya pada wajah, kedua tangannya, dan kedua kakinya, dengan sebab ia mencuci wajah, kedua tangan, dan kedua kakinya dalam berwudu. Berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang bercahaya karena bekas-bekas wudu mereka. Karenanya barang siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang cahayanya, maka hendaklah ia melakukannya. Makna memperpanjang wudu adalah mengusahakan agar dirinya selalu di atas tohara atau suci dengan cara selalu berwudu setiap kali wudunya batal walaupun tidak sedang akan sholat. Memperpanjang cahaya di sini bukan maknanya menambah bagian tubuh yang dicuci melebihi apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Keutamaan yang kedua ialah orang yang menyempurnakan wudunya maka akan dihapus kesalahan dan diampuni dosa-dosanya. Berkaitan dengan hal ini, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'a, kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Maksud membaguskan wudu adalah mengerjakan secara sempurna yang mencakup rukun, wajib, dan sunnah-sunnah wudu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya berwudu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajalah yang akan mendapatkan keutamaan ini. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari jalur sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a hakadha, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafilatan." Barang siapa yang berwudu seperti ini, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sedangkan solat dan berjalannya dia ke masjid adalah dihitung sebagai amalan sunnah. Keutamaan yang ketiga ialah berwudu dapat mengangkat derajat orang yang mengerjakannya. Berkaitan dengan hal ini, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Isbagul wudu' ala al-makari wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intidarus salati ba'da as-salah, fadhalikumur ribat."
Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat kalian? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu pada keadaan yang dibenci seperti pada keadaan yang sangat dingin. Memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu waktu solat dengan waktu solat berikutnya, maka itulah ribat. Jika sekali saja berwudu, seorang muslim akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang melimpah. Lalu bagaimanakah dengan orang yang senantiasa menjaga wudunya? Maka tentunya pahalanya jauh lebih melimpah lagi. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah mencantumkan 2 hadis dalam bab anjuran menjaga wudu pada kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari jalur sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum 'inda kulli salati biwudu'i aw ma'a kulli wudu'i bisiwak." Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka pada setiap kali melakukan salat agar berwudu dan setiap kali berwudu agar bersiwak. Yang kedua adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang suara sendalnya sudah terdengar di surga. Berkaitan dengan hal ini, Imam Huzaimah rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Abu Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, "Asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman, fada'a Bilal, faqala ya Bilal, bima sabaqtani ila al-jannah? Inni dakhaltu al-barihata al-jannah, fasami'tu hashhasatak amami." Faqala Bilal, "Ya Rasulullah, ma adantu qad illa sallaitu rak'atain, wa ma asabani hadathun qad illa tawadda'tu 'indaha." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bihada." Pada suatu hari menjelang pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah seraya bersabda, "Wahai Bilal, bagaimana engkau bisa mendahuluiku ke surga? Sesungguhnya tadi malam aku masuk ke surga, lalu aku mendengar bunyi gemerisik langkahmu di depanku." Maka Bilal berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku melakukan adzan sama sekali, melainkan aku melakukan salat 2 rakaat. Dan tidaklah aku terkena hadas, melainkan aku berwudu ketika itu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Karena inilah engkau mendapatkan keutamaan ini." Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa keutamaan atau fadilah orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya baik dalam keadaan salat maupun di luar salat. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.